Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yoel pasal 3. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan mengembalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah menyatakannya. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan seluruhnya, semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan dari langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Yoel pasal 3 ayat 1-21. Pasal ini merupakan puncak dari nubuatan Nabi Yoel.
Setelah seruan untuk pertobatan dan janji pemulihan di pasal sebelumnya, Yoel 3 menggambarkan apa yang disebut sebagai hari Tuhan, hari penghakiman bagi bangsa-bangsa dan pembela Tuhan atas umatnya. Bagian-bagian utamanya penghakiman atas bangsa-bangsa. Ayat 1-8, Tuhan memulihkan Yehuda dan Yerusalem, lalu membawa bangsa-bangsa ke lembah Yosafat. Tuhan menghakimi untuk diadili. Tuduhan terhadap bangsa-bangsa, mereka telah menyerang umat Tuhan, mencerai-beraikan Israel, membagi-bagi tanah, dan memperdagangkan anak-anak untuk kesenangan duniawi. Tuhan menyatakan akan balas dengan tindakan yang sama. Mereka akan mengalami apa yang mereka lakukan kepada umatnya. Yang kedua, seruan kepada bangsa-bangsa untuk bersiap berperang. Ayat 9-14. Tuhan menyerukan kepada bangsa-bangsa agar bersiap untuk penghakiman. Seolah-olah mereka bersiap perang padahal mereka sedang dipanggil untuk dihukum. Lembah Yosafat disebut lembah penentuan, tempat keputusan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang jahat. Ayat 13 menggambarkan tuaian dan pemerasan anggur sebagai simbol penghakiman atas kejahatan yang sudah matang. Kebesaran dan perlindungan Tuhan, ayat 15-17. Terjadi gejala kosmik, matahari dan bulan menjadi gelap, tanda kehadiran Tuhan. Namun bagi umatnya, Tuhan adalah tempat perlindungan, bukan ketakutan. Yerusalem akan menjadi tempat yang kudus, bebas dari kehadiran para bangsa asing yang mencemarinya. Yang keempat, pemulihan dan kelimpahan bagi Yehuda, ayat 18-21. Setelah penghakiman akan ada pemulihan alam dan kelimpahan. Anggur, susu, air melimpah dari rumah Tuhan. Mesir dan Edom dihukum karena kekerasan mereka. Yerusalem dan Yehuda akan tetap didiami untuk selama-lamanya sebagai tanda kekekalan perjanjian Tuhan. Renungannya buat kita dari firman Tuhan hari ini yang pertama, Tuhan tidak lupa umatnya. Seringkali kita merasa ditinggalkan, terutama saat kejahatan seakan menang. Tapi Yoel menegaskan Tuhan memperhatikan dan akan membela umatnya pada waktunya. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, ayat 2. Lalu yang kedua, keadilan Tuhan itu pasti. Penghakiman Tuhan tidak sembarangan. Ia membalas sesuai perbuatan. Dunia mungkin tidak adil, tapi Tuhan pasti membalas setiap keadilan dengan benar. Aku akan membalikkan perbuatan itu ke atas kepalamu sendiri, ayat 7. Yang ketiga, Tuhan adalah perlindungan di tengah goncangan. Ketika dunia bergoncang, hanya satu tempat yang aman di dalam Tuhan. Ia menjadi benteng bagi mereka yang berlindung kepadanya. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Yang terakhir, pemulihan dan kelimpahan menanti orang yang setia. Setelah badai penghakiman, datanglah musim pemulihan dan berkat. Kesetiaan kepada Tuhan akan berbuah kelimpahan, rohani dan damai. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.